Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas filter yang bagus dan maksimal untuk pemeliharaan ikan mas koki di akuarium. Jadi tentang filter akuarium ikan mas koki ini sudah sering sekali saya bahas di video saya. Namun banyak sekali antusias dari teman-teman kita penghobi ikan hias mas koki yang bertanya di kolom komentar, "Bang, filter apa sih yang bagus untuk pemeliharaan ikan mas koki? Bang, filter apa sih yang maksimal untuk menyaring kotoran di akuarium ikan mas koki?" Dan pertanyaan itu sering sekali muncul di kolom komentar, dan di video kali ini saya coba bahas lagi ya, supaya teman-teman yang mungkin belum memahami tentang filtrasi akuarium ikan mas koki yang bagus dapat jawaban dan juga bisa menerapkan di akuarium ikan mas kokinya. Jadi teman-teman, filter akuarium ikan mas koki yang bagus dan maksimal itu terdiri dari minimal dua unsur ya, mekanis dan biologis. Mekanis yang untuk menyaring kotoran, biologisnya memproses air yang mengandung amonia, kemudian diurai amoniaknya, dan air akuarium kita akan menjadi sehat untuk ikan mas koki. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan filter lain, misalnya filter kimiawi atau lampu UV dan filter lainnya terserah, tapi paling minimal itu terdiri dari dua unsur, mekanis dan biologis. Mekanisnya harus berlapis supaya lebih maksimal menyaring kotoran. Kemudian biologis, kalau kita menggunakan filter talang ataupun top filter kaca, di semua chamber itu harus penuh filter biologisnya, seperti itu teman-teman. Nah, mengenai filter yang bagus untuk akuarium ikan mas koki ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah budget yang kita miliki ataupun modal yang kita miliki untuk pemeliharaan ikan mas koki. Ya, modal ini mulai dari kita beli akuarium, beli lampu, beli pakan, beli peralatan, baik itu pompa, kemudian aerator dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan ya. Kalau misalnya kita punya budget 1 juta ya, kita mau akuarium yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ukuran 70 cm, 80 cm, itu sudah di budget 1 juta, itu sudah dapat yang bagus lah ya. Nah, misalnya di budget 1 juta tadi kita mau maksimal nih, ikannya tidak terlalu banyak juga, kita menggunakan antara dua ya, filter talang, filter talang kaca, tergantung ketebalan kaca dari akuarium kita miliki. Kalau misalnya menggunakan kaca 8 mili, boleh menggunakan top filter kaca ya. Kalau misalnya akuariumnya cuma kaca 5 mili ya, kita boleh menggunakan top filter talang saja ya. Karena kalau misalnya menggunakan top filter kaca memang kuat, tapi untuk jangka panjang saya ragu ya, karena kaca 5 mili, top filter talangnya, talang kacanya sudah 5 mili juga, belum lagi dibebani air, kemudian media biologis dan mekanisnya, itu berat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 5 mili pakai top filter talang saja. Nah, kalau untuk ukuran akuarium seperti 70-80 cm, saya tidak sarankan untuk menggunakan filter samping ataupun filter belakang, karena luas akuariumnya akan berkurang teman-teman. Terkecuali teman-teman mungkin lebarnya lebih lebar, misalnya ukuran 70 cm, lebarnya misalnya 60 cm, pakai filter belakang, oke, bagus, masih ada space yang luas. Kalau misalnya 80 cm, pakai filter samping, misalnya lebarnya lebar akuariumnya 60 cm atau 50 cm, ya oke lah, masih ada space luas di pemeliharaan ikan mas kokinya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya ukuran 80 x 40 atau 70 x 40, pakai filter talang air atau talang kaca saja teman-teman, tergantung ketebalan kaca akuarium. Jadi harus diperhatikan budgetnya ya, jangan kita paksakan ya teman-teman, karena pemeliharaan ikan mas koki ini kalau kita paksakan tentu kita akan mengeluarkan uang banyak, apalagi kita menggunakan peralatan yang bagus, misalnya pompa yang bagus, lampu yang bagus, kemudian aerator yang bagus, semua yang serba bagus ya, pakan yang bagus, tentu saja budget yang kita keluarkan akan lebih besar teman-teman. Nah itu ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan ada filter yang mudah menurut kalian itu dirawat ya.
Kalau kalian menurut kalian ini filter talang itu lebih mudah dalam perawatan, pakai filter talang saja. Kalau misalnya lebih mudah menggunakan top filter kaca, ya perawatannya pakai top filter kaca. Tapi harus diperhatikan juga ketebalan kaca akuariumnya, jangan dipaksakan ya. Nah kemudian kalau misalnya menurut kalian akuarium saya ini lebih enak perawatannya, itu pakai sun filter. Tergantung budget kalian. Kalau mau keluar sedikit dana lagi ya untuk bikin sun filter, ya pakai sun filter saja. Nah seperti itu teman-teman ya. Menurut kalian mana yang paling mudah dirawat dan mana yang filternya tidak memberatkan keuangan kalian ya. Misalnya beli filter mekanisnya 2 minggu sekali, misalnya ganti kapas, atau setiap minggu sekali ganti kapasnya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan, filter ini kegunaannya apa. Misalnya kalau kita cuman view di ruang tamu atau di kamar, ya pakai filter talang ataupun talang kaca. Kalau misalnya mau pakai filter samping ya boleh ya. Kalau misalnya kalian untuk grooming ya, saya sarankan pakai filter sun filter, karena media filter biologisnya lebih banyak, mekanisnya kita juga lebih banyak ya, jadi lebih maksimal menyaring kotoran. Karena biasanya kalau untuk grooming itu pemberian makan lebih dari 8 kali ya, 8 sampai 10 kali. Jadi kalau kita pakai filter talang ataupun top filter kaca, itu kita lebih intens dalam pergantian media filter, pergantian airnya. Kalau misalnya filternya di atas 30% ya, pakai sun filter itu lebih enak dalam perawatannya. Misalnya kita bisa ganti airnya 1 minggu sekali atau 4 hari sampai 5 hari sekali ya teman-teman, seperti itu. Jadi itulah filter yang bagus dan maksimal untuk pemeliharaan ikan mas koki, sesuai budget, sesuai fungsi, kemudian sesuai juga dengan bagaimana kalian merawat filter tersebut. Jadi ke semua filter tadi ya, yang paling terpenting adalah bagaimana kalian merawat media filter yang kalian miliki. Kalau misalnya kalian malas dalam perawatan media filter, seperti pergantian media filter mekanis, kemudian pergantian air, pemeliharaan ikan ya, kita pelihara ikannya jangan terlalu banyak. Nah tentu saja itu akan membuat kinerja filter kita lebih baik, dan juga air akuarium kita bersih, sehat untuk ikan yang kita pelihara. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang filter yang bagus dan maksimal untuk pemeliharaan ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.